Cuap-Cuap-Cuan, tempat ngobrol seru soal investasi. Kali ini kita bahas yang super penting buat kamu yang baru mulai saham, yaitu strategi investasi saham, aktif versus pasif, dan gimana cara kita milih saham yang oke. Dan tenang aja, aku gak sendirian, udah bareng dua narasumber keren yang bakal sharing pengalaman mereka. Langsung aja kita sapa, ada Kak Isa, sama Kak Miranda. Halo. Oke, langsung aja kita mulai dari hal yang dasar dulu. Jadi nih, strategi investasi itu sebenarnya ada dua tipe, aktif sama pasif. Nah, menurut kalian pribadi nih, kalian lebih condong ke mana sih? Kalau dari gue sendiri sih lebih ke strategi yang aktif lah. Artinya gue pantau terus tiap kali pasarnya itu seperti apa, cari peluangnya itu seperti apa, jual beli saham juga sesuai kondisi di pasar itu sendiri. Pokoknya yang aktif banget lah. Targetnya sih bisa dapetin cuan yang lebih tinggi ya di pasar itu sendiri. Cocok nih buat yang suka tantangan kayak gitu. Wah, kayak kerja full time ya Kak? Nah, terus kalau dari Kakak sendiri nih gimana? Oh, gue sendiri sih kebalikannya dari Isa ya. Kalau Isa kan aktif karena gue tipenya yang santai, jadi gue lebih pilih strateginya yang pasif. Jadi dimana tuh gue beli saham yang oke, kayak misalnya ada di reksadana, tapi abis itu gak gue langsung ambil, gue tahan dulu karena emang tujuannya kan jangka panjang. Jadi nanti cuannya itu dapat dari efek properti, jadi gak ribet, santai, dan gak stres lah kalau buat strategi pasif itu. Nah, sekarang kita bahas strategi aktif yang lebih dalam yuk. Kira-kira teknik yang biasanya dipakai itu yang kayak gimana sih Kak? Ya gampang aja sih ya, kalau kayak dari strategi aktif ya kalian tinggal pilih nih saham yang potensinya bagus itu seperti apa. Terus ganti-ganti sektor juga sesuai kondisi ekonominya saat ini sedang kayak gimana. Terus ikutin tren juga, kalau misalnya saham yang lagi naik itu seperti apa. Perlu diingat juga strategi aktif ini butuh skill yang oke. Jangan asal-asal pilih karena nanti kalau salah-salah pilih bisa drop. Nah, kalau strategi pasif itu katanya ada dua pendekatannya Pak. Bener banget, kalau strategi pasif itu punya dua pendekatan. Jadi yang pertama tuh ada strategi beli dan simpan. Jadi kita beli saham, betul itu langsung ditarik, tapi simpan dulu buat jangka panjang. Nah, yang kedua tuh ada strategi indeks. Jadi kita tuh beli saham ngikutin dari produknya si indeksnya sendiri. Jadi itu lebih efisien, cocok juga buat yang baru pemula karena lebih ribet dan lebih santai lah. Nah, lanjut. Sekarang bagian yang paling bikin bingung, cara analisa saham. Nah, dari analisa saham itu kan ada dua ya Kak. Ada fundamental sama analisa teknikal. Nah, bedanya apa sih Kak? Ya kalau dari teknikal sih itu kita kayak lihat grafik, pola, terus volume transaksi itu seperti apa. Pakai alat bantu kayak RSI dan kawan-kawan itu buat memprediksi harga ke depannya. Ya cocok lah buat yang suka baca data, yang geraknya cepat kayak gitu. Oh, jadi bacanya dari kayak grafik gitu ya Pak. Nah, terus kalau dari Kakak sendiri nih gimana? Kalau gue sendiri sih makanya yang fundamental ya. Jadi tuh kita ngeliat kondisi keuangan dari perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya industrinya sehat nggak, terus prospek ke depannya itu gimana. Tapi di fundamental ini sendiri pun juga ada pendekatannya lagi. Nah, pendekatannya ini sendiri tuh namanya top down. Jadi mulai dari kondisi ekonomi global, baru lihat perusahaan itu nanti seperti apa. Habis itu baru deh kita mulai beli sahamnya. Nah, nih Kak, pertanyaan paling penting nih, buat pemula itu sebaiknya pakai strategi yang mana sih Kak? Kalau kalian punya banyak waktu, terus juga senang analisa dan siap komit, ya cobalah strategi yang aktif. Tapi perlu diingat juga dia harus serius dan jangan setengah-setengah juga. Nah, tapi kebalikannya, misalnya kalian tipe yang lebih santai, pilihnya strategi yang pasif. Kayak coba deh reksadana atau indeks atau saham blue chip. Soalnya itu tuh cocok juga untuk orang yang baru memulai, pelan-pelan tapi pasti. Nah, jadi intinya balik lagi ke tujuannya masing-masing ya Kak? Nah, ya itu betul banget sih. Balik ke tujuannya masing-masing. Oke, sebelum kita tutup, tolong dong kasih tips buat teman-teman yang baru mulai investasi. Nah, mulai dari satu deh. Kalau dari gue sih ya mulai belajar dasarnya dulu aja, jangan langsung ngejar saham gorengan, pahamin dulu kalian tuh lebih condong kemana, cocoknya itu seperti apa. Nah, kalau dari gue sendiri itu mulai dari yang kecil aja dulu. Intinya nggak perlu nunggu banyak duit, yang penting konsisten dan sabar. Keren banget, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Makasih banget buat kakak-kakak yang udah sharing
lagi di obrolan selanjutnya.